Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi setelah libur lama, libur Ramadan, libur Syawal. Maka pada pertemuan perdana ini saya menyampaikan yang ringan-ringan saja dengan tema pentingnya amalan hati, sebagaimana yang diamanahkan ke saya, yaitu tentang tazkiyatun nufus. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah riwayat seorang sahabat yang mulia, Anas bin Malik radhiyallahu an, bercerita, "Kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami pernah duduk bersama bermajlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu kemudian beliau bersabda, "Yatlu'u alaikum an rajulun min ahlil jannah." Dilongkas sing moro sing jedul wong lanang ahli surga, ahli swarga. Wa ta'ala rajulun min ansor, kemudian jedullah, muncullah lagi-lagi dari kalangan kaum ansor. Tantifu lihiyatuhu min wudu'ih. Nah, dia Nabi Anas bin Malik mulai menyebutkan ciri-cirinya. Yang pertama, dia punya jenggot, punya jambang basah dengan air wudu. Ini menjadi dalil laki-laki penghuni surga ini senang wudu. Ya, karena senang wudu maka otomatis dia berarti biai yang sholat. Artinya kalau buatan sholat pengen mlebu surga lah, niku mboten ngertos kula surgane sinten. Makanya sifat yang pertama yang disebutkan di sini, dia datang dengan kondisi jenggotnya basah air wudu. Kemudian qad ta'allaqa na'laihi fi yadihi shimal, dia menenteng sendal dengan tangan kiri. Ini juga menjadi sifat dari penghuni surga ini. Kalau dia membawa yang jelek pakai tangan kiri, sendal ini kan jelek karena mungkin tidak telek macam-macam nih. Nah, maka dalam hal ini jenengan bisa mencontoh ketika jenengan bingung angge jam tangan itu tentengen napa ten kiwa. Nah, jenengan mang candhaki piyambak jam tangan itu barang baik atau barang jelek. Kalau barang baik berarti di kanan, barang jelek berarti di kiri. Makanya beliau memberikan contoh, beliau menenteng sendal di tangan kiri. Nah, ini ciri berikutnya. Falamma kana al-ghaddu, kemudian besok. Dan ini menariknya ini ketika dikabarkan ini loh ahli surga yang jedul, orangnya jedul niku terus mboten napa enten sing ngruyuk rebutan nyucupi tangane mboten enten. Terus nyodorke botole nyogamunen mboten enten. Enggak kayak yang di Indonesia wis pripun wonten terus karepe ngoten niku to njaluk diagungkan, mlaku wonten santrine kan ngambungi bekas tipake sikil niku mboten ngoten nggih. Niku luar biasa, itu jahil. Nah, dikatakan di sini falam maka al-ghaddu besok. Jadi dia masuk bermajelis biasa dan para sahabat biasa. Mboten sing pripun-pripun, mboten sing kemudian ngambus-ambus awake ngoten mboten, sejarah kemawon. Falamma kana al-ghaddu besok, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan di hari kemudian besoknya Nabi mengatakan hal yang misla dzalik, sama. Fa tala dzalika ar-rajul mislal marratil ula. Dikatakan yang sama, bentar lagi yang nongol ahli surga laki-laki. Yang jedul orangnya sama. Dari yang kemarin dan yang hari besok itu sama orangnya. Kemudian falamma kana yaumul tsalis, hari yang ketiga, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengucapkan misla maqalatihi aidun, seperti ucapan beliau 2 hari yang lalu.
hari pertama, kedua, hari ketiga. Ucapannya sama. Fatala adzalika rajul ala misli halihil ula. Ternyata yang jedul orang yang sama dengan keadaan yang sama, jenggotnya basah, nenteng sendal tangan kiri. Jedul lagi yang ketiga. Disitulah kemudian mulai sebagian sahabat penasaran. Jadi kalau jenengan misal punya tokoh yang jenengan takdimi, itu jenengan contoh niki, jangan contoh orang-orang aneh-aneh niku. Jadi katanya mencintai si A si B, tapi kemudian ngoyak nopo barokah dengan macam-macam rebutan sisa minume, rebutan sisa wisuwe, nah itu jelas gulu, itu berlebihan dalam beragama. Nah yang benar gimana? Begitu hari ketiga barulah muncul sahabat yang penasaran. Falamma qama Nabi, ketika Nabi sudah beranjak pergi sallallahu alaihi wasallam, tabi'ahu Abdullah ibni Amr ibn al-As. Nah, seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As ini penasaran. Penasarannya pengen tahu amalnya apa, bukan kemudian golek turahan ngombe, turahan dahar, bekas sikil lo, bekas nopo mboten. Itu hulu, tidak boleh. Dan Nabi sudah mengingatkan, la tudruni kama atrotin nasara Isa ibni Maryam. Jangan kamu berlebihan kepadaku sebagaimana Isa bin Maryam, sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan kepada Isa bin Maryam. Jadi berlebihan kepada orang yang dianggap solih itu tidak diperbolehkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala, kemudian Abdullah bin Amr bin As berkata, "Inni lahaitu abi." Mas, aku itu lagi berrahmi karo bapakku. Fa'aqsamtu, kemudian aku berjanji, la adkhula alaihi salasan. Aku tidak mau pulang ke rumahnya, ketemu dia selama 3 hari. Fa in ra'aita an tu'wiyani ilaika hatta tamdi fa'alta. Nek umpama telung dina iki aku melu numpang ning omahmu iki kira-kira entuk ora? Nek entuk ya alhamdulillah. Nah, sifat berikutnya dari orang ini tadi senang wudu, otomatis senang sholat, kemudian menenteng yang kurang baik di tangan kiri. Sifat berikutnya beliau langsung na'am. Jadi kalau ada yang minta tolong, dia bisa, dia langsung oke, entengan orangnya. Dan kemudian dari cerita ini sampai cerita ini, selain entengan, orangnya bukan tipikal orang yang cah cilik cah nom sak niki keponan ngono. Mboten pengen ngerti ora sing aku tau pakmu to kok dadak padu apa. Kira-kira sing salah kowe apa pakmu. Mboten. Jadi dia pun bercurhat tentang bapaknya, nek aku padu karo bapakku, aku jadi gak mulih, aku meh nebeng ning omahmu entuk ora? Entuk. Pun mboten mawon, nanti ndak ditanya padu ning opo, ana urusan opo, kenapa mboten. Tak banyak nanya. Kemudian Anas bin Malik menuturkan kisahnya, wa kana Abdullah yuhadditsu annahu bata ma'ahu tilkal layali salasa. Kemudian Abdullah bin Amr bin As menceritakan apa yang dia lihat selama 3 hari atau 3 malam bersama yang bersangkutan. Matur nuwun jazakallahu khairan. Duh, kok kali. Wah, mungkin warung gitu. Falam yaruhu yaqumu minal lail say'an. Ternyata yang dikatakan ahli surga ini tidak pernah tahajud. 3 hari itu ditunggoni, didedepi, diamati, tidak terlihat dia berdiri sholat malam. Ghairu annahu, kecuali idza ta'ara wa taqallaba ala firasihi dzakarallahu azza wa jalla wa kabbara. Kecuali dia pas posisi tidur, kalau miring sana miring sini rumah pokoknya berubah saobah-obahe mesti dikir. Kalau enggak bertasbih, bertakbir, mesti dikir. Ini menjadikan dalil bahwasanya tambahan sifat orang ini, yang pertama tadi senang wudu, senang sholat otomatis, nenteng barang jelek dengan tangan kiri, otomatis tangan kanan untuk megang yang baik, kemudian entengan, kemudian boten keponan. Nah,
kemudian berikutnya dia memilih berzikir mengingat Allah, bahkan sampai pada level ketika dia tidur. Makanya dia tidak tahajud karena dia dalam posisi tidur mampu dan sangat bisa berzikir. Tapi nek model ini kalau kayak kula mboten saged, kula nek pun meremes kaya wong semaput gitu. Jadi nanti bojo kula misal rame kali anake ngono. Kula tekoki ngono. Nek mosok ora krungu aku nyeneni anakmu, ra krungu aku turu. Makanya niki sampai di sini nek umpama saya wis mboten kelasnya ya. Maksudnya saya tuh tidur nggih pun bles gitu. Nah, yang model-modelan kayak kita niku butuh tahajud. Nah, ini beliau ini tidur ndermalih sini istighfar, takbir, tahmid. Makanya beliau memilih untuk memaksimalkan istirahat tidak tahajud. Baik-baik dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat beliau dikatakan di sini hatta yaqumal li salatil fajr, tidak bangun untuk tiap qiyamul lail sampai salat fajar. Kemudian qala Abdullah bin Amr bin As berkata lagi, ghairu anni lam asma'hu yaqulu illa khairan. Sifat berikutnya, orang ini setiap hari agar tidak ngomong, tidak diskusi, tidak jagongan, tidak ada ucapan yang keluar kecuali kebaikan. Ngomongin nyenengke penak wis pokoke. Mboten nate nyakiti orang, gelake orang mboten. Pokoke dijaluki tulung entengan, dijak ngobrol, bahkan jadi teman ngobrol atau pendengar dia juga baik. Ning tak tahu tahajud, tapi ketika tidur ulah malih ke sini ke situ dia berzikir. Kemudian falamma madadis salasul layalin, ketika malam sudah berlalu 3, artinya perjanjiannya tadi kan numpang 3 malam. Wakitu an ahkiro amalahu, aku hampir-hampir meremehkan amalnya. Mosok penghuni surga ora tau tahajud, mosok penghuni surga kok ya mung kaya ngono modelane, gampangane mending aku timbang dhewe ya ngoten niku lho. Jadi saya hampir-hampir meremehkan amal orang ini. Qultu, aku pun sampai mengatakan kepada orang itu, ya Abdullah, hei hamba Allah, inni lam yakun baini wa baina abi ghadabun wala hajarun sama. Sakjane aku karo bapakku ora lagi padu, ora lagi nenengan. Dia Abdullah bin Amr bin As jujur membuka cerita kenapa dia sampai situ. Dia ben mau orang itu menampung, dia harus ngarang cerita nek sedang berantem sama bapaknya. Tapi di malam yang ketiga, ketika malam sudah selesai sesuai perjanjiannya, dia menyatakan atau menyampaikan kalau sebenarnya saya tidak sedang marahan atau neng-nengan dengan bapak saya. Walakin, kata Abdullah, akan tetapi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laka salasa mirorin. Tapi aku mendengar Nabi SAW berkata kepadamu sebanyak 3 kali, yaitu ucapan beliau SAW, yatlu'u alaikumul rajulun min ahlil jannah, kinglo delok ngasing jedul iki wong lanang ahli surga. Ping 3 Nabi ngomong ngono, lah kok fatolata anta salasa mirorin, lah kok sing metu ki lho kowe terus ping 3, ora liyane, kamu tok bukan yang lain. Ya cuma kamu, enggak yang lain. Fa'aradtu an awiya ilaika li andura ma'amaluka. Maka aku penasaran pengen lihat sakjane kowe iki ngamalmu apa to kok nganti disebut ping 3 lho ahli surga, terus sing jedul ya kowe terus gitu. Wa aqtati bihi, dan aku pun pengen menirunya. Nah, maka pelajarannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika jenengan sampai di hadis ini, sampai di pembacaan ini, nanti saya lanjutkan, belum rampung. Sampai di sini, makanya ketika jenengan punya orang yang jenengan kagumi, jenengan ta'adimi, wabil khusus misal tokoh agama, Habib Fulan, Syekh Fulan, Kiai Fulan, semua kok ditakdimi. Tapi enten tapi nih, jangan berlebihan memposisikan mereka. Bahkan ini yang sudah disebut ahli surga 3 kali saja. Sahabat ini mboten enten ceritane tak enteni ling ngombe, tak goleki turahane, tak enteni ling adus, tak tutuke banyune, mboten enten. Tak enteni ling turu,
tak goleki gogrokan rambutnya mboten enten. Pramila yang benar ketika memang jenengan itu mentakdimi orang yang solih atau alim silakan, tapi jenengan ambil ilmunya, bukan aneh-aneh nih wong. Makanya Nabi mengingatkan taroktu fikum amro ini, tak tinggal ke dua perkara, dua pusaka, dua warisan, lantadilu mata masak tubih abadan. Kamu nggak akan sesat, nggak akan luput jalan kalau berpegang pada dua peninggalan pusakaku ini, yaitu Al-Quran, Kitabullah, was sunnah dan hadis. Di sini menjadi dalil, ya, kita nggak disuruh nyari peninggalan rambut Nabi, sendal Nabi, apa mulai rasukan Nabi, kupluke Nabi, pedangnya Nabi, boten. Bahkan orang-orang yang mengaku megang sendalnya Nabi, niku nek di delok tenan ten internet niku lho. Niku kula gatek-gatekke sekilas itu ukurannya beda-beda. Enten sing gede banget, enten sing cilik, enten sing lungker-lungker pun lungset, dan sing bener sing pundi. Napa mosok kiai setunggal ukuran sendale macam-macam kan mboten mungkin. Termasuk enten sing sanjang tentang napa niku rambut Nabi niku digelung ngumbul kaya sorban ngoten. Begitu diudari di jembreng ngoten niku semeter luwih. Nah mosok Nabi rambutnya sak dawane ngoten, nek niku rambute napa Mama Gufron ngono lah rodok. Mboten, Nabi itu melarang seorang laki-laki rambutnya di bawah bahu dan melarang seorang wanita nek potong rambut di atas bahu untuk membedakan mana laki-laki dan perempuan. Ngoten. Makanya Nabi nggak mungkin rambutnya sepanjang itu, nggak mungkin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi. Abdullah bin Amr bin As mengatakan fa'aradtu an awi ilaika li anjura ma'amaluka fa'aqtadi bih. Aku ngarang cerita adu karo bapakku, niatku ben aku iso turu ning omahmu terus mempelajari apa amalmu terus tak tiru. Falam aroka tak malu kasiro amalin, jebulnya bareng tak gatek-gatekkan ternyata amalmu biasa-biasa baik Thomas, nggak spesial. Jadi Abdullah bin Amr bin As sudah mulai terasuki rasa-rasa sombong, rumongso amalnya lebih baik gitu. Tapi jangan lupa yang disebut ahli surga si pemuda ini 3 kali. Abdullah bin Amr bin As bahkan sitok wae boten gitu kan. Makanya dia kemudian mengejar untuk mencari tahu. Kemudian famal ladzi balagha bika maqala Rasulullah SAW. Lah saiki aku miteko. Sakjane nek sing tak amati ya ngono kae. Sakjane jenengan iki nglampahi napa kok bisa sampai pada level disebut Nabi 3 kali itu. Faqala, kemudian orang itu mengatakan, "Mahwa illa mar'aita." Saya enggak ngapa-ngapain, ya kecuali yang mbok lihat itu. Jadi bukan karena kamu ada di situ aku enggak sholat, bukan. Ya aku enggak sholat malam ya memang aku ngono kuwi. Bukan kemudian aku ben dianggap piye terus aku kudu piye-piye pencitraan ya ora, ya aku yo ngono kuwi. Dina-dina aku ya ngono kuwi. Kantuk turu terus tangi subuhan udah enggak sholat malam enggak apa. Ya itulah aku. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, falamma walaitu ta'ani. Akhirnya begitu dijawab gitu, tak tinggalkan orang ini. Barang saya beranjak pergi, saya dipanggil kola. Kemudian dia berkata, mas, ma huwa illa mar'aita. Memang benar yang kau lihat dari diriku ya itu. Tidak ada hal lain yang gimana-gimana. Ya seperti itu aku. Namun ghairu anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina bisa. Tapi di hatiku ini itu ketika aku mau tidur, semua prasangka jelek kepada orang-orang beriman tak hapuskan. Jadi begitu saya mau nutup mata, semua kebencian saya pada orang tak singkirkan. Wala ahsudu ahadan ala khairin aqlahullah. Dan aku juga tidak punya rasa hasad, bahkan hasud, meri atas nikmat yang Allah berikan kepada siapapun.
tanggane tuku AC aku yo ora masuk angin. Tanggane tuku napa meneh? Tanggane tuku apa wae kok aku yo ora piye-piye. Aku melu seneng. Tanggane bar mantu aku yo melu seneng, tak rewangi-rewang gitu kan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala Abdullah bin Amr bin As berkata, "Hadhihi allati balaghat bika wa hiya allati la nutiku." Oh, nek memang itu yang mau lakukan, ya berarti ini amal yang luar biasa yang kami tidak bisa mengejarnya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nek jenengan ngersake ngeten iki, mang cobi, mang tekoke jeneng siapapun di dalam diri jenengan, engko nek tandane anyel, nah berarti jenengan belum sampai level ini. Kadang kita itu ditanya nama bapak kita, ibu kita aman, adik kakak aman, tiba-tiba nyeletuk, Pak Jokowi piye? Wah wis muni sing elek-elek. Maka hati-hati gitu kan. Kadang itu kita tanpa sadar gitu. Jadi kita bisa tuh ngomong yang baik kepada banyak orang, tapi mungkin kepada pemimpin negeri ini wah omongan kita elek dewi gitu. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judulnya adalah pentingnya amalan hati. Ternyata amalan hati bisa mengerek orang ini menjadi penghuni surga, bahkan dikabarkan oleh orang yang paling benar, paling jujur, yaitu Nabi Muhammad SAW, As-Shadiqul Masduq. Sehingga beliau, si orang laki-laki Ansor ini hakul yakin adalah penghuni surga. Dan ketika kemudian kita mendapati orang-orang yang seperti ini, harusnya kita kemudian berusaha untuk mengejar ke arah sana. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan la tudruni kama Nabi SAW pernah mengatakan lau anfaqtum misla uhudin dahaban. Kalau sekiranya kamu berinfak segede gunung Uhud emas semua, padahal emas saat ini sak gram munda terus gitu kan. Sak gunung Uhud itu emas semua, maka gak akan pernah mengungguli pahalanya infaknya sahabatku walaupun cuma satu celowokan itu, satu mudin ini. Ini menjadi dalil bahwasanya imannya para sahabat mengkontrol kualitas pahala dari amalan mereka sehingga mereka bisa menduduki kedudukan yang baik. Nah, dari sini juga kemudian kita harus memperbaiki hati. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, qad aflahal mu'minun. Telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang dia itu sholat dengan khusyuk. Makanya Nabi kemudian mengatakan dalam sebuah riwayat, inna rajula, seseorang itu layan sorifu, akan menyelesaikan sholatnya makut tiba illa asru sholati, kecuali dia mendapatkan usuru sholati 1/10 dari pahalanya. Jadi orang sholat nih kok jejer-jejer nih kok dengan mau. Maka Nabi mengatakan di antara mereka ada yang dapat pahala cuma 1/10. Kemudian tusuha ada yang cuma dapat 1/9. Kemudian sukunuha ada yang dapat 1/8. Sukuha ada yang dapat 1/7. Sudusuha ada yang dapat pahala cuma 1/6. Khumusuha 1/5. Rubuha 1/4. Sulusuha 1/3. Nisfuha cuma dapat 1/2. Nah, kenapa dikatakan oleh Al-Imam Al-Munawi rahimahullah, beliau berkata, anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafil akhsas bihasabil khusyu' wa tadabbur. Perbedaan yang didapatkan dari pahala masing-masing orang itu beliau berpendapat kemungkinan besar karena level kekhusyuan dan karena level tadabbur dari yang dibaca. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah saya sebutkan ayatnya, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang beriman yang disifati yang pertama alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang mana mereka sholat dengan khusyuk. Nah, asas dari khusyuk ini jenengan memahami apa yang jenengan utarakan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Nah, Rabb itu bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Tuhan, sedangkan yang di dalam bahasa Arab Rabb itu meliputi yang menciptakan,
yang menjaga, yang memelihara, memberi rizki, yang kemudian memastikan semuanya baik-baik saja, itu Rabb. Jadi lebih komplit, lebih kompleks. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih penyayang, terjemahan Indonesia. Tapi kalau kemudian kita baca tafsirnya, Ar-Rahman itu yang memberikan kasih sayang di muka bumi kepada semua makhluk, apakah tumbuhan, binatang, manusia, baik manusia yang beriman maupun yang kafir. Dan itu cuma 1%, sedangkan 99% itu disimpan di akhirat menanti panjenengan ke sana, sehingga nanti akan didapatkan orang-orang yang penuh dosa, segede gunung, segede langit dan bumi, tapi Allah ampunkan, Allah ambil karena masih punya iman, sebagai bentuk penepatan janji Allah atas sifat Ar-Rahim, yang kemudian setelah diambil dimasukkan ke sungai kehidupan, yang mana ketika diangkat dari neraka dia sudah gosong kayak karang, ditaruh di sungai kehidupan, kemudian tumbuh lagi kulitnya, tumbuh lagi badannya, tapi Allah sisakan tanda di lehernya sebagai jahannamiyun, dan dia akan masuk surga di paling akhir, dan bahkan disiapkan kenikmatan surga 10 kali raja dunia, ditambahkan dengan apa yang dia minta, diberikan, yang difikirkan dikabulkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita sholat bareng-bareng, itu kata Nabi ada yang dapat 1/10, ada yang dapat 1/9, 1/8, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengah. Ini menjadi dasar bahwasanya pentingnya menata hati dalam semua kondisi. Apakah dalam kondisi jenengan sholat, apakah dalam kondisi kehidupan sehari-hari. Dan kemudian disebutkan dalam sebuah asar, yaitu perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Minhajus Sunnah. Dia berkata, wa fil asar anna rajulaini la yakunu maqamuhuma fi shafi wahidin wa baina salatihima kana bainal masyriq wal maghrib. Dalam sebuah asar disebutkan bahwasanya ada 2 orang yang sholat di satu shaf yang sama. 2 orang ini mendapatkan pahala jauh kaceknya, bedanya seperti timur dan barat. Itu kalau ke samping, kalau ke atas itu seperti langit dan bumi. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim penting untuk menata hati, jangan sampai ada benci, his kepada kaum muslimin, apalagi hasad. Kalau udah muncul hasad, akhirnya muncul hasud. Kalau udah muncul hasud, muncul bagyu, permusuhan. Kalau sudah muncul permusuhan, jenengan akan melihat apa yang sudah terlihat hari ini. Zaman saya SMA itu kalau nyetel TV itu, kasus pembunuhan itu mungkin sehari sekali atau sehari 2 hari sekali. Saat niki kalau kadang iseng-iseng nyetel niku 6 berita sekali, berita nih sehari 4 kali. Bahkan di India niku pemerkosaan niku sehari 4 menit sekali. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim ketika kemudian menghayati apa yang kemudian Nabi Muhammad SAW arahkan untuk kemudian menata hati, maka itu akan mengangkat keimanan, mengangkat derajat ibadah seseorang, dan tentu dalam interaksi dengan masyarakat itu akan makin baik. Tidak ada benci, tidak ada dusta, tidak ada menyakiti. Makanya Nabi SAW mengatakan al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu saling bersaudara dengan muslim yang lain, la yadlimuhu, jangan pernah mendoliminya. Jadi kalau udah tidak punya prasangka yang jelek, otomatis tidak punya hasad, otomatis tidak punya hasud, dan dia nggak akan mendolimi. Tapi sebaliknya, nek dino-dino gawe ngerasani, dino-dino gawe batin, akhirnya yang terjadi muncul hasad, akhirnya hasud, maka setiap hari dia akan mendolimi saudaranya. Padahal Nabi mengatakan seorang muslim dengan muslim yang lain itu bersaudara, layat limuhu. Nah kalau sudah tidak mendolimi, maka walayah dulu, jangan pernah mengabaikannya. Sehingga ketika kemudian seorang muslim ini hatinya sudah baik, kemudian lihat saudaranya dalam kesusahan, tetangganya kelaparan, dia akan bantu. Tapi kalau kemudian hatinya tidak ditata dengan baik, maka yang terjadi, bahkan sebelah rumahnya mungkin rumahnya kebakaran, dia diam aja gitu. Maka hal-hal seperti ini yang kemudian kita harus pahami. Saya pernah lihat sebuah video ini ngelalatan Cina bukan di Indonesia. Niku enten yai jaler cah lanang niku ten pinggir dalan metangkring ten motor dolanan HP.
sebelah itu kecelakaan dia ini menang wae dolanan HP minggu ini maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus melatih hati itu agar kemudian lunak. Caranya yang pertama kita jauhi kebencian, kemudian kita jauhi prasangka, kemudian kita jauhi hasad, hasud, yang mana akan terbukti dengan tidak mendolimi dan tidak mengabaikan. Dan kemudian yang ketiga Nabi mengatakan wala yahqiruhu, dan jangan menghinanya. Artinya orang-orang yang kemudian hatinya sudah keras, dino-dino merasani orang, hasad, hasud selalu dilakukan, otomatis dia akan mendolimi orang, akhirnya dia nggak peduli dengan orang, dan kemudian dia siap untuk mencaci maki orang, memfitnah orang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya Nabi kemudian memberikan resep ketika kita harus berkumpul berinteraksi. Nabi mengatakan la tusahib ila mu'minat wa la ta'kul ta'amaka illa taqiyun. Kalaupun akhirnya kita harus bergaul, maka harus pilih-pilih, jangan kemudian bergaul dengan orang yang tidak beriman, dan jangan ditraktir atau kontraktir kecuali orang yang bertakwa. Kemarin saya ngisi kajian di asrama putri SMA Al-Islam 1 Surakarta. Niku saya kasih kesempatan untuk bertanya. Niku santrinya bertanya, Ustadz saya mau nanya, ya gimana? Pertanyaannya apa? Dia mengatakan, saya punya teman, bahasanya udah saya punya teman. Oh temanmu piye? Dia itu nek di depan ibu kan sering pengajian. Mugi-mugi mboten ibu-ibu ten malum niki nggih. Ibu niku kan gayane pengajian, kudungan komplit gitu. Lah niku nek anake niku ngarepe mboke niku nggih kudungan api ya salat gitu. Tapi begitu udah enggak sama ibu dia dolan sama temennya, kudungnya dicopot, ora tau salat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya saya katakan kepada si yang bertanya itu, bahwasanya seorang muslim itu harus sinkron pada hatinya, lisannya, dan amal perbuatannya. Tasdikun bil qalb wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih. Maka inilah bentuk jawantah keimanan. Nah, orang yang kemudian ngaku Islam tapi hatinya benci sama Islam, lah itulah orang munafik. Orang yang ngaku Islam tapi tidak pernah melakukan syariat Islam, itu orang fasik. Atau kemudian dia yakin Islam itu benar tapi tidak pernah mengucapkan syahadat, lah itulah orang kafir. Maka saya bilang sama si santriwati itu, bahwasanya temanmu hari ini pada posisi dia mengimani Islam itu benar tapi dalam aplikasinya tidak sesuai, ini orang munafik. Maka harus disampaikan dan harus hati-hati. Jangan sampai kita punya hati-hati yang kemudian keras, sampai akhirnya kita harus beribadah bukan mencari ridho Allah tapi mencari ridho manusia, dalam hal ini orang tuanya. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim, selain memang kita dituntut untuk beribadah yang sifatnya ritual, nyata, kelihatan, dohir, maka kita juga dituntut untuk membersihkan hati. Karena orang munafik itu gagal menata hati, sehingga dia covernya Islam tapi bencinya luar biasa sama Islam, akhirnya mendudukkan dia di tempat paling dalam dari neraka, fitarkil asfali minan nar. Dan orang munafik ini termasuk golongan yang tidak akan pernah keluar dari api neraka. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ngejak rame? Betul enten? Gak ada? Ya. Kita tutup ya. Ibu-ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan doa. Ajenge nyedaki jam 10. Dengan aminkan, mudah-mudahan majelis kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa
وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا مقبولا يا أرحم الراحمين ارحمنا واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم وثبت أقدامهم واجعلنا معهم منهم يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضاهم واشف جرحاهم وتقبل شهداءهم اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود فإنهم قوم ظالمون وإنهم قوم عادون اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الظالمين يا ذا القوة المتين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك أنت السميع الدعاء إنك لا تخلف الميعاد ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الدين ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا غني يا حميد اللهم اشف مرضانا وقض ديوننا يا خير الرازقين اللهم أكثر أموالنا وأكثر أولادنا وبارك لنا فيما أعطيتنا يا ذا الجلال والإكرام ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا مقيمين الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وارزق أهله من الثمرات واجعلنا وبنينا أن نعبد الأصنام اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أولادنا وأصلح أصدقائنا وأصلح إخواننا وأخواتنا وأساتذتنا وأمهاتنا وآباءنا وأصلح أولادنا ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين واجمعنا في زمرة الموحدين وأدخلنا جنتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إنا نعوذ بك من الربا ونعوذ بك من الزنا ونعوذ بك من الدين وغلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من المعصم والمغرم اللهم إنا نعوذ بك من سوء الأخلاق ونعوذ بك من الرياء والسمعة ونعوذ بك من الكذب ونعوذ بك من النفاق والشرك والظلم ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونسألك يا خير الرازقين حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المفسدين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك أنت السميع الدعاء إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في